Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang bahagia ini, Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajlis kembali, untuk membaca di antara ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kalam para ulamanya. Kita berharap kepadanya semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Amma, dan kita insyaallah akan mengakhiri surat An-Nazi'at. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mengakhiri tafsir dari surat An-Nazi'at yang kita baca. Namun sebelumnya, marilah kita membaca maqta' atau bagian yang akan kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Mulai dari ayat 34 hingga akhir daripada surat ini insyaallah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan ay idza ja'atil qiyamatu al-kubra wasyiddatu al-'uzma allati yarawna 'indaha kullu shiddah fahina idzin yadhalul walidu an waladihi was-sahibu an sahibihi wa kullu muhibbin an habibihi wa yatadhakkarul insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanatihi. Beliau mengatakan tatkala datang hari kiamat besar dan asyiddatul uzma, perkara yang sangat menakutkan yang sangat agung. Terjadinya hari kiamat ini adalah perkara yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh manusia sekalipun. Sama sekali manusia belum pernah merasakan hari kiamat. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala al-kiamat al-kubra. Karena ada kiamat sughra. Masing-masing orang mendapatkan kiamat sughra yaitu kematian. Kematian seseorang itu adalah kiamat sughra. Jika seseorang wafat, maka qamat qiyamatuhu. Telah ditegakkan kiamat untuk dirinya, kiamat sughra. Adapun di dalam ayat ini yang Allah sebutkan adalah kiamat kubra, kiamat yang besar. Ketika kiamat ini datang, maka di hari itu manusia atau orang tua dia sampai tidak ingat lagi terhadap anaknya. Orang yang sedang menyusui dia lupa kalau sedang punya bayi yang dia susui, dia tinggalkan. Karena dahsyatnya kejadian tersebut. Wasahibu an sahibihi. Seseorang akan lupa dengan kawannya. Di dalam ayat yang lain, ya, suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya sudah tidak ingat lagi. Karena huru-hara yang begitu dahsyat. Wa kullu muhibbin an habibihi. Setiap orang yang mencintai orang lain, dia akan lupa. Bahkan orang-orang yang dia cintai, dia akan lupa. Sudah tidak ingat lagi. Karena dahsyatnya kejadian yang terjadi di hari kiamat. Wa yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di saat itulah manusia akan ingat apa yang telah dia usahakan. Apa yang telah dia perbuat. Fit dunya min khairin wa syarr. Tatkala mereka hidup di dunia, mereka akan ingat apa saja yang telah mereka perbuat tatkala hidup di dunia. Baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Ketika terjadi hari kiamat, barulah mereka sadar. Ternyata selama ini
Saya lebih banyak berbuat buruk, na'udzubillah. Ternyata selama ini saya telah berusaha untuk berbuat baik. Fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanatihi. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, seseorang melihat, seseorang ingat apa yang dia perbuat ketika hidup di dunia, dia berangan-angan ziyadata mithqali dzarrah. Kiranya ditambahkan meskipun hanya seberat biji dzarrah fi hasanatihi, ditambahkan meskipun seberat biji dzarrah pada timbangan kebaikannya. Biji dzarrah ini banyak ditafsirkan dengan penafsiran yang macam-macam. Ada yang menafsirkan dengan biji sawi, ada yang menafsirkan dengan biji atom, ada yang menafsirkan dengan semut yang paling kecil. Ya, macam-macam penafsirannya. Yang kesemuanya menunjukkan sesuatu yang kecil. Maka seorang tatkala di hari kiamat kelak, mereka berangan-angan kiranya masih diberikan kesempatan untuk beramal sehingga dia bisa menambahkan bobot timbangan kebaikannya. Wa yaghummuhu wa yahzanu li ziyadati mithqali dzarratin fi sayyi'atihi. Kemudian seseorang juga galau. Dia khawatir, dia bersedih terhadap bertambahnya timbangan keburukan dia, meskipun hanya yaitu seberat biji dzarrah. Dia khawatir kalau akan ditambahkan timbangan keburukannya. Wa ya'lamu idzaka anna madata ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Dan dikala itu manusia benar-benar mengetahui, benar-benar sadar bahwa hakikat daripada keberuntungan dia dan juga hakikat daripada kerugian dia, yaitu adalah apa yang telah dia usahakan dan dia perbuat tatkala masih di dunia. Sering kita diingatkan bahwa dunia ini adalah negeri amal. Dunia ini adalah negeri untuk kita memperbanyak bekal kita menuju ke akhirat kita. Sekarang kita nggak sadar. Aku sih 30 tahun. Nek patokannya umur swidak tahun berarti masih separuh perjalanan, masih 30 tahun lagi. Masih ada waktu untuk menambah bekal. Saiki tak dolan dhisik. Sekarang tak senang-senang dulu. Banyak sekali orang yang terlena dengan usia mudanya. Banyak sekali orang yang terlena dengan kekuatan di masa mudanya. Sehingga dia yang melalaikan dari amal. Begitu tua, barulah dia sadar. Ternyata sekarang saya mau beramal sudah tidak mampu. Sekarang saya mau sholat, sudah terbatas kemampuan saya. Coba dulu saya gunakan kemampuan fisik saya. Gunakan waktu luang saya untuk banyak beribadah. Sekarang saya tidak repot memperbanyak ibadah. Dan ini banyak sekali terjadi pada sebagian besar manusia. Walhamdulillah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata orang ketika menginjak usia 40 tahun, Allah berikan kesadaran. Allah berikan titik balik. Sudah 40 tahun biasanya akan banyak sadar. Yang dulunya mufarrid, dia meremehkan urusan akhiratnya, urusan agamanya, dia tersadar. Kemudian dia berputar 180 derajat, dia kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di usia 40 tahun mereka mulai menyadari hakikat kehidupannya. Namun di sini di akhirat kelak orang sudah tidak bermanfaat. Kesadaran yang mereka rasakan, ilmu yang dia ketahui, dia betul-betul mengetahui bahwasanya ternyata
Hakikat keberuntungan dan kerugian adalah usaha yang dia usahakan di dunia. Wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwa al-a'mal. Dan telah terputus ketika hari kiamat kelak seluruh sebab dan wasilah yang dahulu di dunia dia kerjakan, kecuali amalan-amalan. Sudah ketika terjadi hari kiamat, orang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali dia tahu betul bahwa kiamat itu terjadi, dan kecuali dia tahu betul bahwa dirinya telah rugi. Karena sudah terlewat dari kehidupan dunia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim itu dinampakkan bagi orang-orang yang melihatnya. Dari ayat yang kita baca sebelumnya, hendaknya kita bersegera untuk beramal. Ketika kita memiliki waktu luang, ya kita berusaha untuk bersegera. Jangan menunda-nunda amalan. Amalan yang wajib segera kita kerjakan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Masuk waktu sholat, maka segeralah ambil air wudhu, kemudian dirikan sholat. Berangkat ke masjid bagi laki-laki jangan kita tunda-tunda, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kalau kita menunda sholat kita, boleh jadi Allah akan wafatkan kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Meskipun kita tidak akan disalahkan ketika kita sudah berazam. Ya, ketika kita sudah bertekad untuk sholat, kita tidak akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya hendaknya kita bersegera melakukan amal kebajikan. Karena usia kita tidak mengetahuinya. Tatkala terjadi hari kiamat, maka neraka jahim diperlihatkan. Ay ju'ilat fil barazi zahiran li kulli ahad. Neraka jahim dijadikan nampak, zahir, ya nyata bagi setiap orang. Qad huyyi'at li ahliha. Telah dipersiapkan untuk penduduknya. Neraka jahim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan untuk orang-orang yang berhak untuk memasukinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wasta'addat li akhdhihim muntadhiratan li amri rabbiha. Dan neraka tersebut dia telah bersiap untuk mengambil orang-orang yang akan menjadi jatahnya, yang akan dimasukkan ke dalamnya. Dia telah bersiap menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat terjadi, maka neraka dinampakkan untuk semakin membuat manusia takut. Sudah keadaannya mencekam, ditambahkan dengan ditampakkannya neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa amma man tagha, adapun orang yang tagha ay jawazal hadda bi an tajarra'a 'alal ma'asil kibar wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah. Adapun orang-orang yang melampaui batas, jawazal had, melampaui batas, yaitu dengan berani melakukan kemaksiatan yang besar. Dia berani melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa besar. Dia terjang batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berhenti pada batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melampaui batas sebagaimana Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun yang disebutkan di dalam surat ini. Dia adalah orang yang melampaui batas. Menyatakan bahwa dirinya adalah Rabb, adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian juga orang-orang yang melampaui batas dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melampaui batasan aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah.
Ini larangan dia terjang. Ini aturan melarang hal-hal yang demikian dia langgar. Maka ini orang yang togho, orang yang melampaui batas. Yang biasa kita dengar, dengan sebutan tauhid. Pernah dengar istilah tauhid ya? Di antara bentuknya adalah ini. Orang yang melampaui batasan syariat, menerjang aturan Allah, maka dia adalah tauhid. Seorang yang melampaui batas. Yang biasa kita dengar dengan istilah tauhid. Yang orang-orang terkadang mengistilahkan tauhid ini untuk sinten pemerintah yang zalim. Padahal tidak mesti demikian. Boleh jadi dia sendiri yang mengecap pemerintah adalah seorang tauhid. Dia melampaui batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang telah melampaui batas, walam yaqtasir ala ma haddahullah, tidak mau mencukupkan diri dengan batasan yang telah Allah berikan. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengedepankan, mementingkan kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan kehidupan akhirat. Fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan atau mustaghraqan fi hududhiha wa syahawatiha. Dia lebih mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, sehingga usaha yang dia lakukan, waktu yang dia miliki, semuanya dicurahkan habis-habisan fi hududhiha, untuk meraih bagian-bagian dunia. Waktunya habis, tenaganya habis untuk cari dunia. Dunia terus yang dicari, akhiratnya nggak pernah. Wa syahawatiha, dan juga kesenangannya. Syahwat-syahwat duniawi. Dan ini kita jumpai banyak orang semacam itu. Bahkan nas'alullah salamul afiyah, dari kalangan kaum muslimin terfitnah dengan dunia, cari kesenangan terus. Entah itu kesenangan perut, entah itu kesenangan kekuasaan, entah itu kesenangan ya harta dan seterusnya. Apalagi di zaman kita yang semua fasilitas mudah. Subhanallah. Kerjaannya cari kesenangan dunia terus. Kesenangan dunia terus yang dikejar. Tidak pernah ada habisnya. Maka orang yang semacam ini Allah sebut dengan sebutan man tagha, orang yang telah melampaui batas. Bagaimana kesudahannya? Wa nasiyal akhirata wal amala laha. Dia melupakan hari akhirat dan melupakan al-amala laha, beramal untuk hari akhirat. Cari dunia terus sampai lupa akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang semacam ini tempat kembalinya adalah jahim, neraka jahim. Lahu ay al-maqarru wal maskanu liman hadhihi haluh. Neraka jahim adalah tempat tinggal dan tempat yang dia akan singgah di dalamnya bagi orang yang keadaannya demikian. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, ada orang bilang ketika seseorang masih susah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan rizki, supaya Allah berikan kelapangan rizki. Begitu Allah berikan kelapangan rizki, dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ketika dia susah, dia panggil-panggil Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Begitu Allah berikan rizki, dia sibuk dengan rizkinya. Dia sibuk dengan dunianya. Ketika dipanggil ya seruan adzan, seruan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak datang. Ini orang yang merugi. Akhirnya dia menjadi hambanya dunia, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala.
Wa amma man khafa maqama rabbih ay khafal qiyama alaihi wa mujazatihi bil adli. Adapun orang yang dia takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maknanya adalah dia takut akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan dengan keadilan. Hukuman Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menzalimi para hambanya sama sekali. Maka orang yang ketika di dunia dia sadar akan hal tersebut, dia takut bahwasanya dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Maka dia takut. Dia sadar diri ketika masih di dunia. Fa'athara hadzal khaufu fi qalbihi. Rasa takut ini memberikan pengaruh di dalam hatinya. Fa naha an-nafsa an hawaha. Sehingga dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Alladzi yasudduha an ta'atillah. Yang mana hawa nafsu ini bisa menghalangi dirinya dari ketaatan kepada Allah. Dia sadar betul bahwasanya nanti ketika hari kiamat ditegakkan, saya akan ditanya secara langsung oleh Allah. Saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Berarti ini menunjukkan langsung orang yang sadar hal tersebut, kemudian kesadaran itu memberikan pengaruh pada jiwanya. Maka dia berusaha menahan jiwanya supaya tidak mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia. Nahan nafsa an hawaha alladhi yasudduha an ta'atillah. Hawa nafsu yang senantiasa menutup jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini wasara hawahu taba'an lima ja'a bihi rasul. Jadilah hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajahadal hawa wasyahawah as-saddaini 'anil khair. Dan dia berusaha untuk memerangi hawa nafsunya dan juga syahwat-syahwat yang keduanya senantiasa menutup dari kebaikan. Orang yang semacam ini fa innal jannata al-mustamilata ala kulli khairin wa sururin wa na'im. Maka sesungguhnya surga yang meliputi seluruh kebaikan, seluruh kebahagiaan dan kenikmatan, hiyal ma'wa liman hada wasfuhu. Itu adalah tempat kembalinya. Jadi kita di dunia ini hendaknya kita berusaha menahan jiwa kita. Menahan jiwa kita. Jiwa bahasa Arabnya adalah nafsu. Nafsu, hawa nafsu berarti keinginan jiwa kepada hal-hal yang negatif. Dan jiwa itu lebih senang yang negatif atau yang positif? Suka yang enak-enak atau suka yang susah-susah? Suka yang enak-enak. Dan biasanya yang enak-enak itu melalaikan. Maka orang yang ingat huru-hara hari kiamat, dia akan tundukkan hawa nafsunya. Dia akan berusaha untuk tundukkan hawa nafsunya, dia kalahkan hawa nafsunya supaya tidak terjerumus kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah hari kiamat ini akan terjadi? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengingkari adanya hari kiamat, sebagaimana sering kita singgung. Kemudian mereka ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan hari kiamat. Kalau kiamat itu memang ada, kapan terjadinya? Ay yas'alukal muta'annituna al-mukadzibuna bil ba'tsi anis sa'ah. Yaitu orang-orang yang bertanya kepada engkau wahai Nabi adalah orang-orang yang muta'annitun, orang-orang yang suka berbicara dengan pembicaraan yang apa istilahnya? Terlalu dalam. Mungkin bahasa kita kepo. Mungkin bahasa kita kepo. Muta'annit itu orang yang berdalam-dalam dalam urusan. Kalau berbicara itu dalam. Dalamnya yang tidak ada manfaatnya. Bahasa kita sederhananya adalah kepo. Banyak bertanya. Kepo. Insyaallah salam al-afiyah. Al-mukadzibun. Namun mereka adalah orang-orang yang mendustakan bil ba'si. Adanya hari kebangkitan manusia. Mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, mata wuqu'uha wa ayyana mursaha. Fa'ajabahumullahu biqaulihi, maka Allah memberikan jawaban. Jadi Nabi SAW ketika diajukan pertanyaan kepada beliau, maka beliau SAW tidak serta-merta menjawab. Kalau memang beliau mengetahuinya, beliau akan menjawabnya. Kalau beliau tidak mengetahuinya, beliau akan diam sembari menunggu turunnya wahyu. Coba kalau kita yang ditanya. Kita ditanya, tahu dijawab, panjang lebar, nggak tahu, dicarikan jawabannya. Atau nunggu wahyu. Nggak mungkin kita didatangi wahyu. Kita biasanya jawab apa yang kita tahu. Bahkan terkadang yang tidak kita tahu pun kita jawab. Nabi SAW tidak. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi dan Nabi terdiam. Ya, kalau tidak salah, diantaranya adalah tentang roh, kemudian tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang hari kiamat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung yang memberikan jawabannya. Fa'ajabahumullah biqaulihi fima anta min dzikraha ay mal faidatu laka wa lahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha. Allah memberikan jawaban dengan bertanya balik. Apa faidah bagimu wahai Nabi dan bagi mereka? Apa manfaatnya engkau wahai Nabi dan mereka? Ya, disebutkan kepada engkau dan kepada mereka dan diketahui untuk engkau dan mereka tentang waktu terjadinya hari kiamat. Kira-kira faedahnya apa? Nabi tahu hari kiamat nanti terjadi di tahun ini, hari ini, tanggal ini, jam segini. Apa manfaatnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak ada. Oke, manfaatnya untuk kita atau untuk sebentar, untuk dia yang bertanya. Yang bertanya tadi adalah orang musyrik, orang kafir, yang dia sendiri tidak mengimani adanya hari dibangkitkannya manusia. Dia tidak mengimani adanya hari kiamat. Apa manfaatnya? Dia cuma tanya saja, nggak ada, yaitu manfaat yang dia inginkan. Ditinjau dari kita, apa manfaat kita kalau kita tahu terjadinya hari kiamat? Kira-kira apa? Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Disebutkan di sini, falaisa tahta dzalika natijah. Tidak ada hasil yang diperoleh dari jawaban itu semua. Ya, ketika ditanya kapan terjadi kiamat, misalkan kita katakan 2050. Terus apa manfaatnya 2050? Siapa yang kira-kira masih hidup di antara kita? Nggak ada manfaatnya. Walihada lamma kana ilmu al-ibadi lis-sa'ati laisa lahum fihi maslahah
diniyah wala dunyawiyah. Kata penulis, karenanya ketika ilmu para hamba tentang terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, itu tidak ada maslahat, baik maslahat duniawi ataupun maslahat agama, ya. Balil maslahatu fi ikhfa'ihi alaihim. Bahkan maslahat yang lebih ada yaitu adalah disembunyikannya kapan terjadinya hari kiamat dari manusia. Tawa ilmu dzalika an jami'il khalqi wasta'thara bi ilmihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu hal tersebut dari seluruh makhluk. Karena nggak ada manfaatnya kapan terjadi hari kiamat, nggak ada manfaatnya kita mengetahuinya. Masih jauh, masih lama. Ya, tanda-tanda hari kiamat sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul. Karena tanda hari kiamat itu bermacam-macam. Ada tanda hari kiamat yang muncul, kemudian selesai. Ada yang muncul terus sampai hari kiamat. Ada yang hanya muncul di hari kiamat kelak. Itu ditinjau dari satu sisi. Ditinjau dari sisi yang lain, ada tanda hari kiamat yang merupakan tanda kiamat besar, ada yang merupakan tanda kiamat kecil. Tinjauan yang pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sekarang sudah tidak ada. Contohnya apa? Contohnya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diutusnya beliau, maka beliau ini adalah tanda akan terjadinya hari kiamat. Dunia akan segera berakhir dengan diutusnya beliau. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Yang setelah zaman itu tidak ada zaman lagi untuk dunia. Nabi terakhir. Dan beliau sudah berlalu, sudah wafat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda yang terjadi dan sampai sekarang masih terjadi sampai hari kiamat. Apa kira-kira? Ya, bangunan ditinggikan. Kemudian banyak perzinaan, naudzubillah, banyak khamr. Ini tanda hari kiamat. Dan terus ada hingga hari kiamat kelak. Kemudian yang hanya terjadi di hari kiamat kelak, ya seperti ya matahari diterbitkan dari arah barat, kemudian diturunkannya yaitu Al-Mahdi dan juga Nabi Isa dan seterusnya. Banyak terjadi hanya di hari kiamat kelak. Kemudian tanda hari kiamat ada yang kiamat besar, ada yang tanda-tanda besar, ada yang tanda-tanda kecil. Ya, ada yang tanda-tanda besar, ada yang tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil seperti apa tadi? Banyak bangunan tinggi, banyak budak, wanita. Ini tanda kecil. Tanda besar, ya terjadinya huru-hara tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya memberi tahu kepada Nabi dan kepada umatnya tanda-tandanya saja. Adapun kapan terjadinya, maka Allah sembunyikan. Kenapa demikian? Karena Allah memiliki hikmah. Allah memiliki kebijaksanaan. Allah memiliki hikmah yang ya ingin nampak daripada para hambanya. Kalau waktunya ditentukan, manusia akan jadi orang soleh semua. Manusia akan jadi orang soleh semua. 2050 kiamat. Wah, ngeri. Ojo-ojo aku menangi kiamat. Dari sekarang dia sudah jadi orang soleh. Sudah, saya nggak mau kerja, saya mau ibadah terus. Saya nggak mau ini, nggak mau macam-macam dan seterusnya. Namun kalau disembunyikan akan ada. Ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mau beramal soleh dan siapa yang tidak mau akan nampak. Kiranya seluruh manusia itu baik, soleh semuanya, masuk surga semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Perkasa. Surganya tidak akan penuh. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun hikmah Allah supaya manusia
Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga disebutkan hari kiamat disembunyikan kapan terjadinya, ya supaya kelihatan siapakah orang-orang yang benar keimanannya dan siapakah orang-orang yang ragu-ragu di dalam keimanannya. Faqala ila rabbika muntahaha. Lanjutkan, ya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kapan terjadinya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang ya kita hafalkan, hadis dari Umar bin Khattab, hadisnya Jibril. Ketika Jibril datang di tengah kerumunan para sahabat yang sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara pertanyaan yang Jibril ajukan kepada Nabi yaitu adalah akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu saya tentang terjadinya hari kiamat. Maksudnya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, maksudnya saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu dibandingkan engkau wahai penanya. Maksudnya saya dan engkau Jibril sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau Nabi saja, Rasul yang paling istimewa dari kalangan manusia. Dan Jibril, Rasul yang paling istimewa dari kalangan malaikat. Mereka berdua tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau mereka berdua tidak tahu, tentu manusia biasa ya lebih layak lagi untuk tidak tahu. Sehingga orang yang mereka-reka, menduga-duga kapan terjadinya hari kiamat dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri yang sudah muncul sekarang ini, ya sejatinya dia adalah orang yang hanya mengada-ada saja. Karena Nabi SAW tidak pernah memastikan hari kiamat terjadinya kapan. Namun, Jibril akhirnya bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Kasih tahu saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi memberitahu, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral uratal khufata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tandanya akan banyak ya budak perempuan yang melahirkan tuannya. Akan banyak orang yang dulu profesinya sebagai tukang gembala
kemudian mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kata guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semua tanda ini sudah terjadi. Semua tanda-tanda ini telah terjadi, termasuk bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau kita menengok negeri-negeri Arab, dulunya mereka adalah tukang gembala, ya kan? Sekarang mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, termasuk kita. Termasuk kita, nenek moyang kita asalnya adalah petani, ya kan? Petani. Begitu merdeka, ya punya uang sedikit, bangun menara yang tinggi. Coba kita tanya, apa fungsinya menara yang tinggi? Apakah untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal? Tidak. Hanya untuk kemewahan dan kebanggaan saja. Nasallallahu salamul afiyah. Dan ini adalah betul-betul merupakan tanda hari kiamat. Nasallallahu salamul afiyah. Beberapa waktu yang lalu saya tanya di Kuala Lumpur, apalah fungsi menara setinggi itu? Dijawab sama orang Malaysia, untuk penangkal petir. Hanya untuk penangkal petir dia bangun menara tinggi saya lupa angkanya, 188 atau 118 atau 881, tinggi. Nas'alullah salamul afiyah. Ini diantara tanda hari kiamat. Sehingga ilmu terjadinya hari kiamat hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha, ay ilaihi yantahi ilmuha. Kepada Allah Subhanahu wa taala berhentinya ilmu terjadinya hari kiamat. Informasi, pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan demikian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang hari kiamat, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Kata Allah kepada Nabi, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan kepada mereka wahai Nabi, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya ada pada Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan waktunya kecuali hanya untuk dirinya saja. Tidak ada seorang pun yang Allah kasih tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di kelanjutan ayat ini, thaqulat fis samawati wal ard. Ya, sangat berat bagi langit dan bumi ketika terjadi hari kiamat. Maksudnya huru-haranya luar biasa. Allah hanya sebutkan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Potongan yang terakhir, innama anta mundziru may yakhshaha, ay innama nadaratuka naf'uha liman yakhsha maji as-sa'ati wa yakhafu al-wuqufa baina yadayillah. Kata penulis, peringatanmu wahai Nabi, manfaatnya hanya akan diperoleh bagi orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut terhadap datangnya hari kiamat, dan takut berdiri secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahumul ladina la yuhimmuhum illa al-isti'dada laha wal amala li ajliha. Orang-orang yang memiliki takut terjadinya hari kiamat dan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak mementingkan kapan terjadinya. Tapi yang mereka pentingkan adalah al-isti'dad, persiapan untuk berjumpa dengan hari kiamat, dan mereka mensibukkan diri untuk beramal, ya, untuk beramal di dunia ini sehingga bisa dia gunakan bekal untuk hari kiamat kelak. Wa amma man lam yu'min biha fala yubali bihi wala bita'annutihi. Adapun orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, mereka tidak akan
pernah peduli. Orang yang tidak memiliki iman terhadap hari kiamat, mereka nggak akan pernah peduli. Li'annahu ta'annutun mabniyun 'ala takdzib. Meskipun mereka sering bertanya, bahkan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam, ya, berfilosofi tentang terjadinya hari kiamat, namun pertanyaan mereka itu dibangun di atas takdzib, kedustaan atau pendustaan, wal anad dan penentangan. Wa idza wasala ila hadhil hal kana al ijabatu anhu abasan. Jika demikian keadaan mereka, mereka sampai pada kondisi yang demikian ini, maka kalaupun kita jawab, mereka misalkan ada orang kafir bertanya pada kita, kapan hari kiamat? Kemudian kita jawab, kita jelaskan, maka jawaban kita hanya abas, sesuatu yang sia-sia. Yunazzahu ahkamul hakimina anhu. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana itu disucikan dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Artinya kalaupun kita jelaskan kepada mereka, sedangkan mereka tidak memiliki keimanan, maka tidak ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal dengan amal soleh menjadi bekal kita untuk hari kiamat kelak. Hendaknya kita tidak mengakhirkan amal, mengakhirkan perbuatan baik jika kita mampu untuk melakukannya. Ya, jangan ditunda-tunda supaya kita tidak terlewat dari kebaikan, supaya kita tidak menyesal terlewatnya waktu, berlalunya waktu tanpa ada tambahan ilmu dan amal dari diri kita. Dan kelak Allah akan bertanya kepada kita satu persatu. Ini diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap manusia pasti akan berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, innakum sayukallimu inna ahadakum sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Masing-masing orang di antara kalian akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ditanya, ya bahasa kita diinterogasi oleh Allah secara langsung untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan seluruh amalan kita, baik yang soleh ataupun tidak soleh, akan ditampakkan di hari kiamat kelak. Bahkan sekalipun amalan-amalan yang kita sudah bertobat darinya, semuanya akan ditampakkan. Semuanya akan ditampakkan. Sehingga dilihat oleh seluruh makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.